Kelemahan kuesioner hanya bisa melihat masalah secara terbatas. Hal ini disebabkan responden dibatasi dalam menjawab pertanyaan. Sebab pertanyaan yang kita tujukan itu kan kita yang sudah buat ya. Jadi kalau pertanyaan tertutup itu biasanya si responden itu tinggal jawab aja. Jadi itu. Kalau misalkan kalau yang terbuka beda lagi. Kalau yang terbuka nanti kan menganalisisnya pakai kualitatif. Jadi apa namanya si responden bebas untuk menjawab dan nantinya kita sebagai penulis tinggal menyimpulkan saja. Gitu. Ada kemungkinan responden tidak memahami isi pertanyaan dan menginterpretasinya secara berbeda. Jadi usahakan nanti kalau kalian membuat pertanyaan dalam kuesioner singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele. Biasanya kalau bertele-tele orang baca itu tambah males kayak gitu. Dengerin aja males biasanya. Kemudian yang terakhir ada kemungkinan terdapat missing data. Ini kalau misalkan kita ngeceknya pakai SPSS kurang teliti, kadang ada yang terlewat datanya. Karena mengingat skala Likert sendiri itu kan punya itu ya apa namanya nilai kayak gitu. 1 sampai 4 ya, misalkan puasnya nanti dapatnya 1. Kemudian sangat puas 1, kemudian yang puas nanti dapatnya misalkan 2 dan seterusnya sampai 4 kayak gitu. Yang sangat tidak puas biasanya pakai 4. Mengembangkan kuesioner. Jadi dalam mengembangkan kuesioner itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menjelaskan tujuan penelitian pengadaan kuesioner. Jadi tujuan penelitiannya apa kayak gitu. Jadi nanti di form penulisan itu, form kuesionermu, yang pertama kalian jelaskan judul penelitianmu apa. Terus kemudian ini siapa sih yang melaksanakan penelitian? Kalian masukkan nama kalian juga. Terus kemudian nanti apa namanya ini tahapan untuk mengisi kuesioner itu juga kalian tulis di atas pertanyaan kuesionermu itu. Selanjutnya, jika perlu, berilah jaminan bahwa tidak diperlukan pencantuman nama atau identitas responden. Jadi biasanya kalau kita sebar kuesioner, kita tidak perlu memberi nama, memberi kolom nama si responden. Jadi tinggal isi saja kayak gitu. Responden itu biasanya jarang mau menulis namanya. Selanjutnya, tentukan apakah pertanyaan bersifat positif, negatif, atau campuran di antara keduanya. Jadi kalau membuat pertanyaan itu yang jelas kayak gitu ya, balik lagi ya, singkat, padat, dan jelas. Lakukan pilot test, uji validitas dan reliabilitas kuesioner sebelum diberikan ke responden. Ini maksudnya untuk uji yang sesungguhnya ya. Jadi di sebelumnya saya sudah memberikan gambaran. Nanti kalau sebar kuesioner, misal kalian sudah ngitung sampel, dapatnya 20 sampel ya. Yang 5 sampel, seperempatnya kalian gunakan untuk uji kuesionermu. Kuesionermu ini sudah valid apa belum? Nah, setelah nanti melewati uji validitas reliabilitas, hasilnya sudah bagus, baru uji sesungguhnya dengan sisa sampelmu ada 15 orang. Nah, itu digunakan untuk pengujian yang sebenarnya, kayak gitu sesungguhnya. Selanjutnya, tentukan alat analisis yang nantinya digunakan. Jadi, setelah kalian menguji kuesionermu, kalian nanti setelahnya akan masuk ke pengujian statistiknya ya. Jadi nanti uji analisisnya mau apa? Jadi mau uji T atau uji regresi dan seterusnya. Kalau untuk pengujian analisis ini saya akan bahas setelah materi ini gitu ya. Oke. Ketentuan dasar dalam menyusun kuesioner. Yang pertama, beri nomor pada semua item pertanyaan dan halaman. Jadi nantinya kalian harus memberikan nomor-nomor pertanyaan agar jelas ya pengisinya nanti untuk menjawab. Nah, usahakan jika kalian membuat pertanyaan, misalkan dalam satu variabel, jadi contoh ya, jadi
Oke, Bertanius di-mute dulu sebentar. Oke. Jadi misalkan variabel kalian, contohnya penggunaan efektivitas penggunaan trotoar, misalkan seperti itu. Nah, kalau efektivitas penggunaan trotoar biasanya itu masuk ke jenis rancangan penelitiannya, masuk ke kuantitatif, dan jenis penelitiannya biasanya deskriptif kayak gitu. Nah, gimana sih cara kita bisa mengukur suatu efektivitas? Nah, efektivitas itu biasanya nanti di dalamnya itu ada sub-sub variabelnya. Misalkan efektifnya dilihat dari apa? Dari bahan yang digunakan, misalkan. Dari apa lagi ya? Keamanannya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian misalkan keamanan, kita buat pertanyaan. Pertanyaannya minimal usahakan 3. Lebih dari itu boleh, buat 5 enggak apa-apa. Karena kenapa? Kalau kalian buatnya 3, kalau ada yang gugur nantinya, yang susah kalian juga nantinya. Kalau satu subvariabel ini tidak ada perwakilan pertanyaan, nantinya akan hilang kan. Nah, tidak ada yang bisa mewakili subvariabel ini. Jadi nanti kalau kalian buat kesimpulan, buat pembahasan akan susah. Subvariabel ini tidak bisa dibahas karena tidak ada pertanyaan yang kalian ajukan kepada si responden. Kayak gitu. Oke. Jadi gitu ya. Satu variabel akan ada turunannya, sub-sub variabelnya. Nah, dari sub-sub variabel kalian buat pertanyaan yang nantinya mewakili variabel tersebut gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan mewakili sub-sub variabel dan kemudian muaranya di variabelnya dan nantinya bisa dijadikan satu kesimpulan kayak gitu. Selanjutnya beri tanda identifikasi pada setiap halaman. Beri catatan ya. Kemudian beri alamat untuk mengembalikan kuesioner setelah diisi. Tapi kalau misalkan kuesionernya on the spot, biasanya langsung diberikan kepada si pemberi kuesioner. Judul kuesioner dibuat dengan huruf tebal, kemudian hurufnya diperbesar semua ya, gitu. Perintah-perintah juga dibuat dengan huruf tebal. Usahakan mengelompokkan pertanyaan berdasarkan topik, berdasarkan subvariabel, gitu ya, biar tidak loncat-loncat kemana-mana. Lebih enak seperti itu. Misalkan seperti tadi, contohnya saya memberikan ada 2 subvariabel ya. Jadi subvariabel yang pertama ada 5 pertanyaan, subvariabel kedua ada 5 pertanyaan. Kayak gitu. Jangan meletakkan pertanyaan penting pada akhir item. Jadi pertanyaan penting itu biasanya yang lebih mikir ya. Jadi usahakan taruh di depan saja. Selanjutnya, usahakan pertanyaan dibuat dengan metode keep it short and simple. Jadi singkat, padat, dan jelas. Gitu. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini contoh format pertanyaannya. Untuk yang close question, ini biasanya tersedia beberapa alternatif jawaban ya. Kemudian kalau yang pertanyaan terbuka, kita mengajukan pertanyaan. Faktor apa saja yang membuat Anda merasa tidak nyaman saat bekerja? Tolong jelaskan. Nanti si responden akan menjawab seperti itu. Nah, itu yang nantinya jawaban dari si responden akan banyak. Tapi biasanya kalau untuk sipil sendiri pakai yang close question, jarang yang pakai open question karena ranahnya untuk open question ke rancangan penelitiannya itu kualitatif. Kalau yang close question itu lebih ke kuantitatif kayak gitu. Keunggulan close question praktis dan cepat ini bisa dianalisis secara kuantitatif. Kalau yang open question ini mengizinkan responden mengemukakan pendapat secara bebas, bisa digunakan untuk kasus yang membutuhkan penjabaran jawaban. Jadi kalau biasanya kalian melihat berita wawancara antara reporter dengan responden, nah itu biasanya pakai yang open question.